Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, senang sekali bisa berjumpa kembali. Kita hari ini akan melanjutkan eksposisi kitab Rut, sekaligus kita menutup kitab Rut pasal keempat ini. Oke, berharap semoga kita bisa selesai tepat waktu, karena habis ini tempatnya akan dipakai. Baik, mari kita sama-sama boleh membuka Alkitab kita dari kitab Rut pasal keempat. Kitab Rut pasal keempat. Kita boleh bersama-sama membaca bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian akan membaca ayat yang genap. Rut pasal keempat. Rut menjadi istri Boas. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita, Elimelek, hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan suatu perkara, maka yang seorang yang menanggalkan kasutnya kepada kasut sebelah dan memberikannya kepada orang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi." Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk rumahmu itu sama seperti Rahel dan Leah, yang kedua telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem." Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung dan lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan tetangga-tetangga perempuan itu memberi nama kepada anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebutkan namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Salmo memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, bersyukur Tuhan kami telah membuka firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan kami boleh berbicara kepada kami, pakai hamba-Mu Tuhan dengan yang tidak ada apa-apa ini Tuhan, dengan penuh kuasa dan biar Tuhan boleh bisa menjadi berkat bagi kami. Terima kasih dalam masuk kami telah berucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah penutup dari rangkaian kisah Rut yang telah kitab Rut yang telah kita baca. Kalau kita di pasal sebelum kita membaca bagaimana ketika Rut berhasil membendung ya siasat Naomi untuk dia itu menggoda Boas ya, karena Boas itu wajib menebus Rut ya. Tapi bersyukur Rut eh, berhasil membendung juga siasat itu dengan ketika berbaring di kaki Boas. Boas yang lagi mabuk di tempat sendiri, di tempat pengirikan nggak ada orang. Rut membendung dengan firman Tuhan dan juga Boas. Bagaimana Boas juga mensiasat membendung, counter dengan firman Tuhan juga. Kita lihat bagaimana pada akhirnya itu sebuah kisah indah dan Boas berkata bahwa ya aku akan menebus engkau, eh, akan menebus engkau, tapi ada orang yang lebih dahulu yang lebih berhak. Ya coba bayangkan jika Ruth berbuat ya, seperti yang dipintakan Naomi untuk menggoda Boas dan terjadi ya mereka melakukan suatu dosa, kira-kira bagaimana berapa hukum Tuhan yang dilanggar. Tapi puji Tuhan bagaimana Ruth ya Tuhan menjaga Ruth sehingga Ruth bisa mengencounter siasat dari Naomi untuk menggoda Boas. Kalau kita baca di pasal ketiga dengan sebuah firman Tuhan. Baik, dari ayat yang kita baca, kita akan saya akan sudah membuatkan 3 poin. Ya mungkin boleh tampilkan 3 poinnya. Oke. Poin pertama, penebus sejati, yaitu menebus dengan cara yang benar dan sepatutnya. Kita akan membahas bagaimana cara Boas ketika yang melakukan penebusan ini. Nah, pada bagian ini kita menggali bagian Boas yang gambaran dari Kristus. Ingat, Boas yang bertindak sebagai penebus dan penebus ini menggambarkan dari Kristus. Ya, dalam hal ini kita berbicara mengenai dua pihak dua pihak, yaitu yang ditebus dan penebus. Yang ditebus itu adalah dalam hal ini Ruth ya, dan penebus atau Goel dalam bahasa Ibrani ya, itu adalah Boas. Dasar dari praktek ini adalah dari Ulangan 25 Ulangan pasal 25 ayat 5 sampai dengan 10. Kalau kita boleh membaca ya, kalau kita boleh baca, kita pernah baca singkat juga bagaimana ini adalah perkawinan Yibum atau perkawinan Levirat. Nah, perkawinan Levirat itu adalah kalau ada janda yang ditinggalkan seseorang dan belum memiliki anak dari saudara-saudara, maka dari anak dari mendiang suaminya, maka sanak saudara terdekat wajib untuk menebus dengan cara apa? Menikahi janda dari suami tersebut. Dan apabila menghasilkan anak, maka anak pertama tersebut merupakan atas nama dari saudara yang ditinggalkan. Eh, misalnya ada seseorang A meninggal, ya maka A itu punya adik atau punya kakak, ya sebut saja B misalnya, itu B wajib menikahi dan menebus dan menikahi janda janda si A, dan anak dari si A dan si B dan si janda dan si B itu sebut anak dari A, ya. Tujuannya itu mungkin kalau kita pandang itu eh, aneh ya, tapi kalau kita paham di dalam konteks tersebut itu ada hal yang wujud dan itu ada perintah Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Itu untuk memelihara janda dan untuk menegakkan nama dari A tersebut supaya nama A itu tidak musnah, punya keturunan. Ya. Dan kalau menolak bagaimana si B? Misalnya menolak, saya nggak mau kenapa? Karena nggak suka ngambil janda masa kakak iparku sendiri, masa adik iparku sendiri kunikahi ya. Atau ada hal yang lain ya, saya nggak suka dengan mukanya, saya nggak suka dengan perilakunya. Ya apa? Ya si janda itu boleh memanggil para toto untuk melakukan mediasi. Kalau masih nggak mau juga, maka si janda itu boleh mengambil kasutnya dan meludahi muka dari si B tersebut. Itu benar tertulis di Alkitab. Itu dan bahkan si B tersebut itu memandang stigma yang negatif, yaitu orang yang ditinggalkan kasutnya dan sampai dikatakan dihina di depan umum. Beginilah yang harusnya sepatutnya dilakukan pada orang yang nggak mau menebus saudaranya. Dan itu benar-benar nggak main-main. Tapi di perintah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita nggak mengerti, ini sebenarnya adalah gambaran dari bagaimana proses penebusan, di mana penebus tersebut itu gambaran dari penebusan oleh Kristus Yesus Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kalau misalnya kalau misalnya kita juga baca dari Ulangan pasal 25 ayat 5 sampai 12 tersebut, kira-kira yang seharusnya melakukan pihak yang aktif dalam melakukan meminta penebusan ini adalah sebenarnya pihak laki-laki atau perempuan Bapak Ibu sekalian.
seharusnya pihak perempuan. Harusnya, kenapa? Karena jandanya minta, "Kamu tebus aku," dia nggak mau tebus aku. Berarti kan jandanya mencari, ya. Jadi seharusnya yang pihak yang aktif melakukannya adalah Ruth dan Naomi, bukan si Boas. Tetapi kalau kita baca dalam ayat ini, siapakah pihak yang aktif? Ya, bahkan pihak yang pasif yang nggak melakukan apapun, itu malah Ruth. Justru Boas yang melakukan tindakan ini. Dan ini menarik Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya nanti saya akan bahas ini di poin kedua ya, bagaimana inisiatif dari Boas tersebut ya. Nah, kita lihat bagaimana Boas berusaha menebus Ruth dan menjadi pihak yang aktif. Dan kalau kita flashback dari pasal ketiga dan bagaimana ketika Boas meminta Ruth, ketika Ruth meminta Boas perlindungan, kembangkanlah sayapmu melindungi hambamu ini. Itu dengan firman Tuhan ya, itu untuk kembangkan sayap itu benar-benar ya udah jadikan aku istrimu, tebuslah aku karena kami butuh perlindungan ya. Dan kita lihat bagaimana Boas pada akhirnya, "Ya, saya mau menebus engkau anakku, tapi ya ada orang yang setelah aku." Nah, gini aja, kamu diam saja Ruth, kamu tunggu saja, biar aku yang akan temui orang tersebut, biar aku yang akan mengatur semuanya, dan kamu diam aja ya. Dan ketika Ruth pulang ke Naomi, mertuanya, ya, berkata, "Ya, itu orang nggak akan berhenti sampai dia berhasil." Ya, bayangkan Bapak Ibu sekalian, seharusnya Ruth yang aktif. Oh, ada lagi tuh setelah Boas ya. Ya udah saya siapa dia? Saya temui dia. Seharusnya seperti itu ya. Tapi beda hal ini. Boas yang mengambil inisiatif Bapak Ibu sekalian. Ini juga sebenarnya ini masuk poin kedua, tapi saya masukkan dalam poin pertama. Kenapa? Karena ini bagaimana cara Boas menebusnya, kita lihat Bapak Ibu sekalian. Nah, pada, kita lihat bahwa bagaimana orang yang, lebih dekat tersebut ya nanti kita, Boas ketemu dengan ini. Dan kalau, kita lihat juga ya, kita lihat Bapak Ibu sekalian, kalau dalam pasal keempat ini, ya kita lihat bagaimana Boas aktif, dia ke pintu gerbang tuh di sini adalah sebuah, kalau dalam kota bukan bukan pintu gerbang beneran secara harfiah ya, tapi pintu gerbang di sini adalah yang ya kalau dalam konteks kitab, perjanjian lama itu adalah tempat di satu kota, itu tempat yang sangat penting, tempat di mana biasa pemerintah atau raja mengadakan mengeluarkan pengumuman atau tempat diskusi atau tempat rapat, tempat sidang, atau tempat administratif atau tempat aktivitas ekonomi yang sangat besar. Mungkin kalau di dalam konteks Indonesia pintu gerbang itu seperti di istana mungkin ya, atau di balai kota atau di alun-alun kota kalau dalam konteks kita sekarang ya. Jadi ketika Boas ke pintu gerbang ya, dia, bertemu dengan si penembus tersebut, sanak sanak terdekat tersebut. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, Boas bisa saja langsung menebus menebus Rut Bapak Ibu sekalian, tanpa melakukan proses ini. Bisa saja dia langsung menebus Rut, ya. Kenapa? Boas itu adalah orang yang terhormat, ya, dan Alkitab mencatat dia orang terhormat. Nah, sayang sekali LAI menerjemahkan dia kaya raya, ya. Mungkin saya mengerti mungkin LAI menerjemahkannya kaya raya karena mungkin kalau dalam kaya raya dalam bahasa Inggris worth, ditulisnya worth ya, worth itu kekayaan kan ya. Nah, padahal pada dalam bahasa aslinya seharusnya diterjemahkan ditulis bukan worth, tapi worthy man, orang yang layak, orang yang terhormat, ya. Dan bagaimana kita lihat ketika Boas yang justru dia rela menjadi pihak yang aktif, dia orang yang terhormat, bayangkan dia bisa dengan mudahnya memanggil para tua-tua untuk duduk menjadi saksi taat. Coba kita Bapak Ibu sekalian, tua-tua itu misalnya seperti orang yang dihormati ya. Kita panggil sesepuh, siapa kita kalau kita nggak punya kuasa Bapak Ibu sekalian. Benar kan ya? Panggil penegak hukum, panggil hakim. Kalau kita nggak punya kuasa atau kita nggak punya bahkan punya uang pun juga lihat-lihat dulu itu siapa gitu kan, sampai orang-orang mau. Bagaimana Boas bisa melakukan itu adalah sebenarnya bisa saja Boas menebus, karena apa? Karena dia laki-laki terhormat, dia dihormati dan semua orang pasti akan mengerti juga dan semua orang juga nggak akan berani melawan Boas karena dia sangat dihormati. Tetapi Boas adalah orang yang taat hukum. Dia sadar bahwa dia ada yang lebih berhak menebus Ruth dan dia akan menemui saudara tersebut dan mengurus semua itu sendiri. Dan juga bagaimana Boas mengikuti hukum, dia nggak langsung. Boas bisa saja Bapak Ibu sekalian melakukan sebuah siasat atau mengintimidasi atau langsung saja bicara dengan hal tersebut, tapi tidak dia lakukan. Sekaligus ini menunjukkan bahwa Boas tidak memiliki kewajiban untuk menebus Rut, tetapi dia rela melakukan segala prosedurnya Bapak Ibu sekalian. Dia taat hukum, dia menebus dengan cara yang patut, tidak dengan siasat, tidak dengan kekuasaan, tidak dengan paksaan, tetapi dengan cara yang benar Bapak Ibu sekalian. Nah,
Kalau kita lihat penebusan ini ya, ini kira-kira mirip dengan siapa Bapak Ibu sekalian? Dengan teladan kita, Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus manusia dengan cara yang benar, cara yang patut, tidak menabrak aturan, ya. Kristus bisa saja Bapak Ibu sekalian langsung mengampuni dosa kita. Kristus menebus, Yesus yang siapakah yang mengampuni dosa kita sehingga dosa kita bisa bersih, bisa layak di hadapan Bapa, ya karena Kristus. Saya ingat banget waktu itu, ada satu Michael Ramsden, ya Pak, seorang teolog yang saya pernah pernah mendengarkan kuliahnya dia. Dia Michael Ramsden itu dia seorang apologet dari Inggris ya. Dia ketika diskusi dengan kalangan agama seberang, "Kalau Kristus itu Tuhan, ya kenapa harus mati? Ya kan bisa saja Tuhan langsung mengampuni dosanya." Nah, tapi dia juga katakan bahwa, "Ya betul, Tuhan bisa saja mengampuni dosa, tapi ingat, Tuhan Allah adalah Allah yang adil, penuh dengan keadilan, ya. Dan upah dosa ialah maut. Harus ada darah yang tercurah untuk mengganti dosa tersebut, untuk penghukuman tersebut. Dan penghukuman tersebut ditimpakan kepada Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita renungkan hal ini, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, Kristus bisa saja sebenarnya langsung mengampuni kita. Satu, Kristus nggak wajib menebus kita sama seperti Boas, ya. Dan Kristus bisa saja langsung ampuni, oke, bersih dosanya, oke, orang-orang tertentu dipilih. Tetapi kenapa Kristus sampai harus mati? Ya karena dia mengikuti cara Bapa. Dia taat kepada kehendak Bapa. Masih ingat ketika di Taman Getsemani, Kristus berkata, "Ya Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku." Tetapi apa yang Kristus katakan? Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Kita lihat bagaimana Kristus, dia taat pada Bapa. Dia taat lakukan semua sehingga dosa itu bisa ditebus, dosa itu sah dihapus, ya, dan iblis, ya, tidak bisa mendakwa terus-terusan. Kenapa? Karena ini sudah cara yang benar, ini cara yang adil, cara yang sah. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Tuhan kita juga melakukan penuh dengan ketidakadilan, ya. Nggak usah kita bicara keadilan, nggak usah kita bicara kebenaran, nggak usah kita bicara kesucian, ya. Toh Tuhan sendiri nggak adil, tetapi Tuhan adil sehingga kita bisa sah ditebus, ya. Kita juga bisa menang dan kita juga punya hak, kita punya kuasa. Kenapa? Ya karena saya sudah ditebus oleh Kristus, sudah adil, keadilan Allah sudah ditimpakan pada dia, dan saya sudah sah, ya, bersih dari dosa, sehingga nama kita tercatat di kitab kehidupan, tidak ada yang bisa melawannya. Baik, saya akan masuk ke dalam poin kedua, yaitu penebus, mengerjakan penebusan untuk kita dengan rela hati dan penuh kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam bagian ini kita akan membahas bagaimana Boas menebus Rut juga penuh dengan kerelaan dan kasih, Bapak Ibu sekalian. Ya, bisa dibayangkan kalau direnungkan, menjadi goel atau penebus itu bukanlah hal yang mudah, Bapak Ibu sekalian. Seperti tadi sampaikan ya, kalau bayangkan kalau seorang sanak saudara terdekat wajib menebus jandanya, janda saudaranya ya. Kalau nggak mau diludahi, bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, diludahi dan mendapatkan stigma yang malu, dan bangsa Israel juga memandang dengan negatif, ya. Tetapi menjadi goel itu pasti tidak mudah Bapak Ibu sekalian, walaupun kita dengan konteks zaman dulu dan zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang apalagi itu hal yang nggak umum, nggak lazim ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kita harus wajari. Kenapa? Zaman dulu itu kenapa wajib ditebus itu untuk memelihara janda tersebut, dan namanya supaya namanya itu nama dari yang mendiang suami itu nggak hilang, ada keturunan yang dihasilkannya, ya. Dan kalau sekarang mungkin kalau seorang janda ditinggal sama suami, apalagi jandanya masih muda, belum punya anak, ya gampang. Kenapa? Ngapain? Bisa kerja, ya kan ya? Saya nggak bicara soal menikah kembali ya, tapi janda tersebut bisa bekerja. Bekerja atau janda tersebut kalaupun nggak bisa bekerja, itu ada negara yang menanggung hidupnya, atau ada gereja, atau ada yayasan sosial. Sekarang gampang ya, kalau kita kesusahan, cukup bikin konten viral, bisa banyak donasi bisa masuk ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau zaman dulu nggak ada. Karena kesempatan bekerja untuk perempuan nggak seperti sekarang Bapak Ibu sekalian. Kesempatan bekerja untuk perempuan itu sangat sedikit. Hampir semua profesi itu laki-laki yang melakukannya. Nah, kita lihat bagaimana menjadi goel atau penebus itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu sekalian ya. Karena bayangkan ya, belum lagi dia kalau misalnya, dia harus menebus semuanya. Saya pengen mengejar karir saya. Dia harus menikahi saudara saya. Nah, kita lihat bagaimana menjadi goel itu nggak mudah, dan kita akan bahas di sini dua orang, yaitu siapa?
Boas selaku penebus yang aktif dan juga seorang penebus yang lebih berhak ya, yang lebih dekat, itu tapi namanya nggak dikenal ya. Nah, kita lihat Boas memulai ini ketika bertemu dengan kata, "Saudara, mari kemari, yuk kita bicara dulu saudara." Ya. Nah, ini hal menarik Bapak Ibu sekalian, Boas memanggilnya saudara, ya. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris, akhirnya bahasa Inggris disebutnya friend. Friend ya, padahal itu masih saudara. Sebenarnya kalau kita perhatikan itu sebenarnya masih satu keluarga sama Boas pasti kan ya, masih satu keluarga, tapi panggil friend. Bahkan hal yang menarik adalah kalau dalam bahasa aslinya itu ditulis Peloni Almoni ya. Peloni Almoni ya kalau diartikan secara harfiah Peloni Almoni adalah artinya Mr. So and so. Mr. So and so atau kalau dalam bahasa sekarang yaitu adalah John Doe. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ini istilah John Doe ya. John Doe itu untuk istilah seseorang yang tidak diketahui namanya. Misal ada mayat ditemukan tanpa identitas cowok, disebutnya apa? John Doe, biasanya begitu ya. Atau kalau di Indonesia eh, mungkin kata yang orang yang nggak diketahui namanya si Anu, dibilangnya si Anu, ya kan biasa dikenal kata seperti itu ya. Nah, kita nggak tahu siapa penebus ini, siapa saudara yang berhak menebus si Ruth tersebut ya. Dan menarik ya, Boas memulai perkataan dengan apa? Begini, setelah mengumpulkan tua-tua ya. Begini, Naomi saudara kita, itu Elimelek ya, saudara kita nih. Itu jandanya Naomi berhak mau menjual tanahnya. Mau nggak kamu membeli tanahnya Naomi? Supaya jangan jatuh ke tangan orang lain. Ini praktek yang sangat lazim Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kalau tanah itu kalau di Israel itu benar-benar tanah itu milik pusaka. Milik pusaka itu tidak bisa diperjualbelikan, tidak boleh ya. Jadi jangan sampai tanah itu sampai jatuh ke tangan orang lain. Makanya perlu ada keluarga yang menebusnya. Jadi ketika mau dijual itu keluarganya yang akan membelinya. Dan ketika sudah dibeli, apakah itu kan jadi milik dia selamanya? Tidak. Itu hanya mungkin ada waktunya 50 tahun. Setelah 50 tahun itu yang membeli wajib mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Itu hukum, itu sudah tertulis dalam dalam Imamat 25 juga ditulis hal ini. Ya kalau kita boleh baca Imamat 25 ayat 25 disebutkan bahwa saudaranya wajib menebus. Dan bahkan setelah itu 50 tahun dikembalikan lagi. Itu sama juga seperti kayak budak ya. Perhambaan pada bangsa Israel. Setelah 50 tahun itu wajib dibebaskan. Makanya ada istilah tahun Yobel, tahun pembebasan. Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa itu berminat ya? Ya kenapa ya? Mungkin 50 tahun, nggak apa-apa lah beli tanah 50 tahun, walaupun 50 tahun harus dikembalikan. Saya masih bisa apa? Pakai tanah itu, menggarap tanah itu. Dan kalau misalnya kayak kita kan dalam konteks zaman sekarang, bukankah banyak Bapak Ibu sekarang ketika kita membeli aset, ya itu nggak jarang aset itu sifatnya tanahnya itu hak sementara, hak guna bangunan, misalnya hak guna usaha, hak pengelolaan wilayah, ya. Dan itu kan nggak sementara, paling hanya 50 tahun kan ya. Biasa kalau hak guna bangunan berapa tahun sih biasanya? 20 tahun kalau nggak salah ya, 20 tahun ya. Tetapi kenapa kita setiap orang tuh mau, rela, kita beli nih walaupun ini bukan jadi milik kita. Ya karena selama kita kuasai, ya selama kita ditaruh dalam tangan kita, itu kita bebas melakukan apapun, betul kan ya? Jadi kita mendapatkan keuntungan. Mungkin si sang Peloni Almoni, sang John Doe, sang sanak tersebut bersedia. Nah, ini ya pinternya Boas. Nah, kalau misalnya si penebus itu mau, waduh berarti Boas nggak dapat root dong ya. Nah, makanya pinternya Boas di sini ya. Dia dia cerdik tetapi juga tetap sesuai dengan aturan. Ini bukan siasat sama sekali. Ini bukan siasat Bapak Ibu sekalian ya. Maka Boas berkata, kalau gitu sekalian juga kamu mendapatkan root janda dari orang yang sudah mati itu. Perempuan Moab disebutkan perempuan Moab ya untuk apa menegakkan nama dari mendiang suaminya itu saudaranya juga loh, which is itu saudaranya ya, saudara keluarga besar ya. Dan ternyata jawaban dari sang sanak saudara tersebut adalah dia nggak bisa. Maksudnya nggak bisa. Kalau gitu kamu aja deh ya. Kenapa? Dikatakan tadi pasal yang kita baca nih kenapa? Aku nggak mau merusak milik pusakaku sendiri. Ya, ya gila aja ya. Saya beli dia, tapi nanti anaknya bukan atas nama saya, anak namanya dia, anak apa si Mahlon ya. Which is itu saudari dia juga. Ya nggak mau lah saya, ya capek-capek ngapain tuh anak saya nanti atas nama Mahlon ya. Toh juga tanah segala ini properti nanti dikembalikan semua ke keluarga Naomi ya. Dia nggak mau Bapak Ibu sekalian. Nah,
Menarik Bapak Ibu sekalian, ya kalau kita lihat orang itu bersedia ya, maka dan melahirkan anak, menikahi Rut dan melahirkan anak, itu akan namanya Mahlon, suami dari mendiang suami dari Rut ya. Dan hal ini nggak mudah, tapi ini sebenarnya perintah Tuhan Bapak Ibu sekalian ya. Perintah Tuhan wajib menebusnya. Dan kalau lihat menariknya nih Bapak Ibu sekalian, sanak saudara tersebut yang menolak menebus tersebut ya, kalau dicatat di Alkitab namanya dicatat nggak Bapak Ibu sekalian? Nggak tahu, nggak dicatat sama sekali namanya. Disebutnya Peloni Almoni. Si John Doe, si Anu gitu ya. Mister Enso nggak dikenal ya. Alias nggak penting. Nah kita kalau kita perhatikan cara cara penulis Alkitab kalau mencatat nama di Alkitab, kenapa ada nama yang ditulis, kenapa ada nama yang tidak ditulis ya. Kalau yang ditulis itu berarti penting. Kalau yang tidak ditulis berarti itu tidak penting, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan berspekulasi. Kenapa nih nggak ditulis? Oh pasti ini terjadi. Kalau yang ditulis itu penting. Kalau nggak ditulis itu nggak penting. Ya, makanya kan ada ini kan celakalah orang yang jangan ada yang tambah-tambahin. Ya, jangan ada yang tambah-tambahin. Dan bahkan Yohanes mencatat apa? Sebenarnya masih banyak yang dilakukan oleh Yesus, tapi kayak kalau ditulis kayaknya nggak cukup untuk menuliskan semuanya. Jadi yang tulis yang penting saja, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dan ketika nama orang ini nggak ditulis namanya, ya berarti dia nggak penting. Kenapa nggak penting? Nah, kalau kita dari karakter dari penebus tersebut, dia kenapa dia nggak mau menebus Lut padahal itu perintah Tuhan, Bapak Ibu sekalian? Ya karena dia nanti akan yang rugi siapa? Orang itu sendiri, saudara itu sendiri. Kenapa? Dia punya anak tapi atas nama si siapa? Mahlon, bukan atas nama dia. Mahlon si suami Rut, dia mendiang suami Rut ya. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Si si Peloni Almoni ini dia hanya memikirkan untung dan rugi untung dan rugi bagi dirinya saja, maka Tuhan nggak akan dia dilupakan oleh Tuhan. Nah kalau ini implikasi bagi kita apa saudara-saudara? Kalau kita mengikut Tuhan dan melayani Tuhan hanya memikirkan untung ruginya sendiri, maka Tuhan nggak akan anggap kita penting. Tetapi sebaliknya, jika kita rela hati mau berkorban, memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama kita. Kenapa? Karena kita memiliki kasih, Bapak Ibu Saudara. Karena kasih Tuhan, kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama. Bagaimana cara kita mengekspresikan kasih kita pada Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Ya juga dengan mengasihi sesama kita. Ya, kalau kita membagikan itu pada orang lain tanpa memikirkan untung rugi, maka Tuhan akan mengingat kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan prinsip ini juga harus kita lakukan dalam melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita lihat misalnya dalam kitab Keluaran, ya Firaun ditulis Alkitab menulis Firaun, padahal Firaun itu tokoh penting, Bapak Ibu Saudara. Tapi siapa yang tahu nama asli Firaun tersebut? Ada yang tahu? Ada yang bilang itu Ramses II, ada yang bilang tuh Firaun Tutankhamun. Tapi Alkitab nggak mencatat ya. Apa? Dia nggak penting di hadapan Tuhan. Tetapi bidan, dua bidan yang kecil yang nggak ada apa, kita Keluaran mencatat yaitu Sifra dan Puah ya, Sifra dan Puah. Yang kenapa? Dia takut akan Tuhan. Ya, gitu, kalau kita boleh baca kitab, kita lihat bagaimana orang yang justru kecil tetapi dia taat Tuhan, Tuhan ingat itu. Tetapi orang mau sebesar apapun, ya, orang mau sebesar apapun, tapi kalau memang dia hanya memikirkan diri sendiri, nggak memikirkan Tuhan, Tuhan lupakan itu dalam kekekalan Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, walaupun pelayanan kita kecil, walaupun kita dalam mengikuti Tuhan, kita kecil nggak ada apa signifikansinya deh. Istilah gini deh, kita murtad, kita mati pun itu nggak akan merubah apapun dalam pelayanan. Beda ya kalau misalnya di gereja ini, misalnya contohnya Pak Riza tiba-tiba saya mundur ya, atau Pak Riza saya mundur, pasti kerasa banget di gereja ya, betul ya. Tapi kalau misalnya kita nih, aduh kita datang, nggak datang, atau kita cuma pelayanan cuma kolektan, atau kita pelayanan apa, nggak datang pun juga nggak ada masalah ya. Itu mungkin mungkin kita berpikir bahwa sekecil apapun ya, Tuhan kalau kita lakukan nggak untung rugi, nggak memikirkan diri kita, tapi kita memikirkan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan ingat itu Bapak Ibu sekalian di dalam kekekalan. Ya. Dan Yesus bahkan mengajar dalam perumpamaan tentang penghakiman terakhir. Isinya apakah kita membagikan kasih kita kepada saudara-saudara kita yang paling hina. Dan ketika kita membagikan kasih kita kepada saudara-saudara yang paling hina, kita juga sama melakukannya kepada Kristus. Dan Kristus, sang hakim di akhir zaman, menghargai orang-orang tersebut. Sebaliknya, bagi orang-orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, Bapak Ibu sekalian, Kristus murka dan menyamakan mereka dengan orang jahat. Ya. Kenapa? Karena ketika kamu nggak memikirkan saudaramu,
Ketika kamu nggak melakukan itu, ya, itu juga kita sama juga melakukan pada Kristus, Bapak Ibu sekalian. Nah, biarlah senantiasa kita memikirkan pekerjaan Tuhan. Biarlah hati kita dipenuhi kasih, sama seperti Boas. Dia nggak memikirkan untung rugi dalam menebus Rut, ya. Tapi karena dia dengan kasih, ya dia peduli. Oke, ini Rut ini saudaraku nih. Ini istri dari saudaraku, ponakanku, entah nggak tahu lah. Ponakan mungkin sanak saudaraku. Dia mengalami kesusahan. Naomi mengalami kesusahan. Aku sangat peduli dengan dia. Dan oke, aku punya beban untuk menebus dia. Dia lakukan dengan rela hati, nggak peduli apa kata orang. Rut itu orang Moab, aku nggak pikirkan dia orang Moab, dia anak Tuhan. Ya, bayangkan orang Moab itu stigmanya negatif banget ya. Ya, dan Boas rela hati melakukannya Bapak Ibu sekalian dengan cara yang tepat, benar dan sepatutnya. Dan juga Boas rela hati melahirkan anak bagi Naomi, bukan bagi diri sendiri. Dia nggak memikirkan diri sendiri. Namun dengan kasih mau menembus Rut dan memelihara Naomi. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini mirip kira-kira karakter dari Boas ini mirip siapa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Kristus. Karena Boas adalah gambar dari Kristus. Kristus menebus kita itu nggak mikir apapun tentang buat dirinya, tetapi memikirkan karena kasihnya, dia rela hati. Kristus nggak wajib menebus kita, sama Boas nggak wajib menebus Rut, tapi rela hati melakukan segala pekerjaan keselamatan itu demi saudara dan saya, Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya masuk ke poin ketiga, izinkan saya juga bahas tokoh Naomi. Naomi kalau kita baca dalam pasal 1, dia begitu kepahitan sampai dia malu dan dia mau dipanggil Mara, Mara artinya pahit. Jangan panggil aku Naomi, ya panggil aku Mara. Kenapa? Karena Tuhan sedang mengacungkan pedangnya terhadap aku. Tuhan sedang naik saksi, Tuhan mau mengadili aku, mensidang aku. Ya, aku nggak salah apa-apa. Kenapa aku suamiku mati, anakku mati, aku bangkrut di tanah orang. Ya, akhirnya aku pulang dengan tangan kosong. Aku bawa menantu orang Moab. Ya, bayangkan kepahitan Naomi. Nah, tetapi Naomi nggak sadar, Bapak Ibu sekalian. Dia memiliki harta yang berharga, yaitu siapa? Menantunya, Ruth, yang begitu setia. Ya. Dan akhirnya ketika apa? Naomi, Ruth bekerja kepada Boas, dia baru sadar, oh iya, masih ada yang bisa menebus kamu, Ruth. Sebelum ini Paulus di pasal 1 bilang apa? Aku nggak punya anak lagi, nggak mungkin yang bisa menebus kamu. Terus kalau aku punya anak lagi nih, masih bayi nih, lahir besar, kamu udah tua apa ya? Nggak mungkin bisa menebus kamu. Ya. Bayangkan, sampai Ruth, Naomi nggak sadar. Nah, akhirnya ketika sudah menikah, para perempuan, orang-orang lain berkata, terpujilah Naomi, kamu benar-benar beruntung Naomi. Kenapa? Kamu punya menantu Ruth, anak Ruth ini, anak perempuan kamu, ini sama seperti 7 anak laki-laki, sampai dibandingkan dengan 7 anak laki-laki. Ini kayak kamu punya 7 anak laki-laki yang benar-benar nolong kamu banget. Kadang Bapak Ibu sekalian ya, masalah yang berat tuh membuat kita nggak sadar bahwa tahu ada orang-orang, ada sesuatu yang berharga yang Tuhan masih titipkan pada kita, berikan pada kita, tapi kita nggak sadar. Yang itu membuat kita kuat. Karena begitu Bapak Ibu sekalian ya. Perlu orang lain untuk menyadarkannya. Perlu dari anugerah Tuhan untuk menyadarkan. Biarlah kita sama ini kita sadar. Mungkin kita di sini ada yang bergumul. Ya. Biar Tuhan sadarkan. Berikan kita kekuatan dan sadarkan. Tapi masih banyak loh orang yang masih banyak hal-hal yang lain yang kita harus syukuri. Ya. Ada hal yang menarik Bapak Ibu sekalian ketika percakapan kami dengan anak-anak kami. Ya, ketika, "Papa kenapa sih kok ini nggak bisa begini ya? Kok aku nggak bisa dibeliin ini segala macam? Kok segini?" Saya bilang aja, "Ya kita sekarang kayak gini, Tuhan kadang berikan kita anugerah, kita bisa menikmati. Kadang ada saat-saat tertentu kita harus bergumul dengan Tuhan." Ya. Coba sebutkan hal-hal yang kita masih kita bisa syukuri. Kita masih punya mobil, kita jadi bisa punya transportasi. Banyak orang yang nggak punya mobil, kita masih tinggal di rumah yang cukup nyaman, kamu masih bisa makan, ya. Bahkan baju yang kamu beli juga masih banyak. Kamu masih punya, bahkan kamu punya papa mama, kamu punya adik, ya, kamu punya kakak. Masih banyak hal-hal. Terus kamu punya komunitas lingkungan yang mendukung kamu, yang begitu peduli. Coba ya, kita kadang perlu untuk menyadari bahwa Tuhan di tengah kesesakan sekalipun Tuhan masih memelihara kita dengan caranya. Poin ketiga Bapak Ibu sekalian, saya akan poin terakhir. Ya, karya penebusan itu semata-mata untuk kemuliaan Allah Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Ruth ditebus oleh Boas itu semata-mata untuk kemuliaan Allah saja. Kenapa?
Menarik, bagian penutup dari pasal keempat ini disebutkan silsilah dari Daud juga ya, tapi dimulai dari siapa? Peres. Kenapa disebutkan dari Peres, Bapak Ibu sekalian? Kenapa nggak dari Yehuda aja sekalian? Nah, menarik Bapak Ibu sekalian ya. Kita lihat dari Peres, Peres memperanakan siapa, terus akhirnya Boas ya. Menarik Bapak Ibu sekalian. Di urut pasal keempat dituliskan kata si Boas, diambil istilah dari apa, silsilah Peres. Sebenarnya gini Bapak Ibu sekalian, kalau Boas melakukan praktek penebusan ini, praktek goel ini, itu dia menebus dan melahirkan anak laki-laki atas nama, sebenarnya atas nama suaminya si Rut, seharusnya atas nama Mahlon kan, tetapi kita bagaimana Alkitab mencatat nama siapa yang dicatat, justru nama Boas Bapak Ibu sekalian. Seharusnya kata nama si Mahlon, tapi nama Boas yang disebutkan. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian. Toh, Boas yang bertindak sebagai penebus yang seharusnya menegakkan keturunannya si Mahlon, namanya juga nggak rusak kok Bapak Ibu sekalian. Alkitab juga mencatat bahwa itu namanya Boas kok, bukan namanya Mahlon. Ya, jadi kita jangan pernah hitung untung rugi Bapak Ibu sekalian dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Kenapa? Tuhan memperhitungkan itu semua Bapak Ibu sekalian. Ya. Boas dia nggak peduli. Ya udah nggak apa-apa, anakku atau sama Mahlon memang itu perintah Tuhan kok, aku mau taat. Tapi dia tetap dikenang sepanjang masa bahwa anak yang dihasilkan itu juga anaknya dia. Ya, kita bagaimana silsilah dari Boas akhirnya melahirkan Obed. Obed melahirkan si Isai melahirkan Daud. Dan kita tahu sejarah keselamatan itu terus berlanjut sampai pada Kristus Yesus melalui keturunan mereka. Kita lihat bagaimana kalau Boas menghitung untung rugi, namanya nggak akan tercatat Bapak Ibu sekalian. Ya. Justru ketika kita menghitung untung rugi, malah kita akan dilupakan oleh Tuhan. Malah bukan nggak jarang kan kalau kita hitung-hitungan, malah kita rugi juga. Benar kan Bapak Ibu sekalian ya? Pernah pernah ngalamin hal seperti ini ya? Nah, juga ada hal yang menarik Bapak Ibu sekalian. Penulis kenapa menulis keturunan dari Peres? Ini akan seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu, yaitu makna redemption, yaitu penebusan dari silsilah ini. Kalau kita membuka kitab Kejadian 38, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa nanti di rumah baca ya, Kejadian 38. Bagaimana mengisahkan mengenai Yehuda dan Tamar. Ya. Tamar itu adalah menantu dari Yehuda, anak mantu. Ya, Yehuda punya 3 anak, Er, Onan, dan Shelah. Nah, Tamar itu istri dari Er. Er ini jahat di mata Tuhan sampai Tuhan bunuh dia. Ya, oke, karena menurut hukum yang refirat ini, maka Onan adiknya wajib menebus kakaknya si Tamar. Ya. Dan Tamar, karena si Onan, dia tahu ketika melahirkan, kalau dia punya anak nanti, dia akan dihitung anaknya si Er. Aku nggak mau itu. Maka ketika setiap mereka menghampiri ya, kalau Alkitab mengatakan menghampiri itu tanda kutip itu benar-benar itu proses hubungan seksual ya. Itu Onan selalu nggak akan membiarkan pembuahan itu terjadi. Ya. Dan akhirnya Tuhan marah dan Tuhan hukum si Onan. Nah, Yehuda ini orang yang mikir untung rugi ya. Tuhan benar-benar marah juga tuh Bapak Ibu sekalian ya. Dan Yehuda berpikir, oh anak ketiga nanti mati juga, jangan-jangan gara-gara si Tamar ini gila, 2 anak gue mati nih gara-gara dia. Ya, padahal yang salah siapa? Anaknya si Yehuda kan ya. Nah, akhirnya si Sheila tuh anak yang terakhir bilang alasan tunggu besar dulu. Setelah beberapa waktu sudah dewasa, nggak dikasih-kasih juga sampai akhirnya Tamar mengatur siasat untuk apa? Menggoda Yehuda sebagai perempuan sundal ya, sebagai wanita penghibur, dan Yehuda juga kebetulan mau ya melakukan singkat cerita akhirnya si Tamar tuh hamil dan ternyata itu anak dari si Yehuda ya. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, Tamar sedemikian rupa melakukan cara untuk mendapatkan keturunan ya pakai cara siasat seperti ini. Yehuda melakukan tindakan amoral ya, tentu setelah ditinggal mati istrinya, tapi tetap aja itu apakah itu berkenan di hadapan Tuhan Bapak Ibu sekalian, pakai wanita penghibur ya, tentu tidak. Tetapi ini keturunan dari Peres ini ditebus, dosa dari orang tua ditebus seolah-olah ditebus oleh Boas dan Rut Bapak Ibu sekalian. Kita lihat ketika pasal 3, ketika Rut yang seharusnya menggoda Boas tapi tidak menggoda Boas. Ya. Rut berarti menebus Tamar. Tamar yang melakukan siasat, tapi Rut tidak melakukan. Boas Peres yang dia tergoda, dia melakukan tindakan immoral, tapi Boas tidak melakukan itu, Bapak Ibu sekalian. Kita ada makna redemption, penebusan. Ya, mungkin kita, Bapak Ibu sekalian, Tuhan panggil itu untuk memperbaiki kesalahan orang tua kita yang terdahulu. Bersyukur Bapak Ibu sekalian, Tuhan justru memikirkan orang tua kita yang buat salah, tapi direstorasi, dipulihkan melalui kita. Dan kita juga Boas
Dan kita lihat dari keturunan Boas ini, Bapak Ibu Saudara, lahirlah Raja Daud. Ya. Raja Daud itu raja damai, raja yang meminta Israel dengan keadilan. Alkitab mencatat dia adalah raja terbesar. Bahkan Daud itu adalah gambaran dari Mesias. Ya. Dan bahkan Mesias disebut juga anak Daud, keturunan Daud yang tumbuh. Dan Daud ketika dia dipanggil oleh Tuhan menjadi raja, ditekankan bahwa tahtamu akan kekal untuk selama-lamanya. Dan itu digenapi dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu sekalian. Dari seperti kisah seperti ini, ditebus, di-redeem untuk apa? Kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ya mungkin signifikan sebagai kita apa, Bapak Ibu sekalian? Nah, Kristus menebus kita untuk kita menjadi umatnya. Supaya apa? Kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Supaya Tuhan boleh pakai kita. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Ya, mungkin pelayanan kita, pengorbanan kita yang kecil soalnya nggak ada artinya seperti yang tadi saya bilang. Kita nggak tahu. Tuhan akan pakai nantinya di kedepannya. Mungkin juga melalui anak cucu kita. Atau mungkin menginspirasi orang lain untuk Tuhan bangkitkan. Saya akan menutup dengan satu kisah misionaris dari Amerika, Henry Lyman dan Samuel Monson. Mereka adalah misionaris Baptis dari Amerika. Ya, mereka pergi ke tanah Batak untuk mengabarkan Injil. Mereka datang, apa yang terjadi? Mereka langsung dibunuh dan dimakan. Ya. Berita itu sampai ke semua orang banyak yang takut. Jangan deh ke tanah Batak, itu orangnya masih kanibal. Tetapi berita itu sampai ke telinga seorang gembala miskin di Jerman. Ya. Gembala yang miskin, dia orang miskin, tapi dia rela. Dia menginspirasi, Tuhan aku mau ke sana, aku mau jadi hambamu. Nama orang itu adalah Nomensen. Dan kita tahu, dan dia pergi ke sana, dia benar-benar dia bisa mengabarkan Injil, dan kita tahu orang Batak sekarang banyak yang Tuhan panggil, yang Tuhan pakai juga. Kita nggak tahu jerih ayah mereka, Samuel Monson dan Henry Lyman, bahkan belum sempat mengabarkan Injil, langsung dibunuh saja. Tapi tindakan mereka itu menginspirasi. Kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Kita apa yang kita lakukan sekarang? Ya mungkin nanti di masa depan Tuhan bangkitkan anak kita. Masuk dari kegagalan kita, dari pergumulan kita, bahkan ketika Tuhan memberkati kita. Itu Tuhan sedang persiapkan kita, Bapak Ibu sekalian. Relakan hati kita ya Tuhan, Bapak Ibu Saudara, relakan hati kita untuk dipakai oleh Tuhan. Bukankah itu menjadi suatu sukacita kalau kita boleh berbagian dengan pekerjaan Tuhan. Saudara, ingat, pengorbanan Kristus itu bukan cuma sekedar kasih yang besar, tapi juga keadilan Allah yang besar, penghukuman Allah ditimpakan pada kita. Harga penebusan itu yang saudara terima itu gak murah, Bapak Ibu sekalian. Dan ingatlah, dia rela melakukan hal ini karena dia punya kasih yang besar pada kita, kasih yang besar kepada orang lain. Bahkan dia mau memakai kita yang kita nggak layak ini, Bapak Ibu sekalian, nggak layak ditebus, tapi kita ditebus untuk apa? Bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, masa kita hanya berpikir untung rugi aja mengikuti dia? Kristus aja nggak memikirkan apa yang dia punya untuk sebagai sesuatu yang layak dipertahankan, tapi mengambil rupa hamba untuk boleh menjadi sama dengan manusia, menebus saudara dan saya. Berikanlah hidup kita kepada Tuhan. Dan ingat, penebusan itu bukan untuk kita semata, tapi untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Relakan hati kita untuk dibersihkan, dibentuk, diajar, dididik, bahkan dihajar sekalipun oleh Tuhan. Untuk boleh dan bisa dipakainya. Apalah hidup ini kalau Tuhan nggak bisa pakai kita, Bapak Ibu sekalian. Iblis ya tahu bahwa kita nggak akan bisa binasa. Tapi iblis tahu, dia akan berusaha sedemikian rupa supaya apa? Kita nggak bisa dipakai oleh Tuhan, supaya kita jatuh dan nggak bisa dipakai oleh Tuhan. Biarlah diri kita senantiasa rela memberikan segalanya, minta belas kasihan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dan pada akhirnya, kalau kita bertemu dengan Kristus, pertanyaan apa yang akan Kristus tanyakan pada kita? Baik sekali hambaku yang setia, atau enyahlah kamu, aku nggak mengenal kamu. Kata-kata mana yang Tuhan mau ucapkan pada kita, Bapak Ibu sekalian? Saya akan menutup dengan sebuah pertanyaan refleksi. Layakkah aku ditebus? Layakkah kita ditebus? Mari kita berdoa. Bapak dan Saudara, kami bersyukur Tuhan untuk firman hari ini. Kami bersyukur Tuhan Kau boleh berbicara kepada kami bagaimana penebusan itu Tuhan. Hal yang tidak mudah. Tetapi kalau tidak dengan kasih dan rela, kami nggak mungkin ditebus. Bersyukur untuk anak-Mu Kristus Yesus yang rela hati menebus kami dengan penuh kasih, dengan cara yang benar, sehingga kami bisa berdiri di hadapan Bapa
dengan anugerah yang besar ya Tuhan. Biar Tuhan boleh pakai kami ya Tuhan. Sekecil apapun Tuhan, Engkau boleh pakai kami sehingga kami boleh memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.